Di perusahaan, kupikir kau menemani seorang gadis. Hah? Gadis apa? Apa kau masih berusaha menyembunyikannya dariku? Aku sudah melihat fotonya. Kau lahir dari perutku. Aku bisa mengenalimu. Kau tidak harus menyembunyikannya dariku. Aku tidak akan mengganggumu. Tunggu, foto apa yang kau bicarakan? Aku mengatakan pada tim program untuk tidak mengeksposku. Apa mereka memasarkan dengan namaku? Kau tidak tahu. Foto di internet dengan topik yang sedang tren. Rusyu melihatnya lebih dulu, tapi namamu tidak ada di trending topik. Cuma ada nama gadis itu. Pencarian terpanas, aktris baru yang sombong. Lindsay menunjukkan rasa tidak hormat pada pendahulu. Apakah itu pekerjaan yang dia bicarakan pagi ini? Tapi kenapa dia tidak memberitahuku dan berpura-pura baik-baik saja? Nak, apakah kau melihat? Itu kau di sana kan? Iya, itu memang aku. Aku benar. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa salah mengenali putranya? Tapi kenapa kau ada di sana? Untuk membuat gadis itu menyukaimu ya? Bu, ada sesuatu yang harus kutangani di sini, dan aku akan menelponmu setelah aku selesai. Hah? Setiap kali dia menutup telepon dengan tergesa-gesa, aku ibunya dan aku tidak melihatnya sebanyak bawahannya. Rusu, lihat foto ini. Painan benar-benar melihat gadis ini kan? Ah, kurasa tidak begitu. Sial, seharusnya aku tidak mengklik postingan itu. Kenapa aku merasa seperti itu? Lihatlah matanya. Dia ingin memakan gadis itu hidup-hidup. Aku tahu anakku, dia tidak membuang waktu untuk melakukan hal yang tidak berarti. Apalagi berpakaian seperti ini. Kupikir dia pasti menyukai gadis itu. Jadi dia memberikan set perhiasan itu padanya. Sekarang semuanya bisa dijelaskan. Tidak, aku harus menelponnya lagi dan menanyakan situasinya. Huh? Bu, apa lagi yang kau butuhkan? Apa yang terjadi? Tidak bisakah aku menelponmu jika aku tidak ada sesuatu untuk dilakukan? Biar ku bertanya padamu, apakah kau memberiku menantu perempuan di belakangku? Aku, Hebat nak, gadis itu terlihat baik di foto. Dia sangat cantik, dia seleraku. Kapan kau akan membawanya pulang untuk menemui kami? soal itu, kau perlu menunggu. Benarkah kau belum memenangkan hatinya? Adakah orang di dunia ini yang tidak bisa kau tangani? Jika tidak ada yang lain lagi, aku akan menutup teleponnya. Tidak, bicara padaku. Ceritakan lebih banyak. Kenapa kau marah? Aku hanya memberimu saran. Bagaimana kau bisa memenangkan hatinya jika kau bertindak seperti itu? Biar ku bertanya padamu, selain memberinya satu set perhiasan, hal lain apa yang kau lakukan untuknya? Kau tidak bisa begitu saja memberikan hadiah saat mengejar seorang gadis. Yang paling penting adalah menghabiskan lebih banyak waktu dengannya dan mengobrol dengannya. Dan Aku akan menemuinya sekarang. Apakah kau yakin ingin terus menunda waktuku? hah? Apakah kau akan menemuinya sekarang? Itu benar, kau harus proaktif. Ingatlah untuk bersikap lembut dengannya. Dapatkan dia sesegera mungkin dan bawa dia pulang lebih awal agar ayahmu dan aku bisa melihatnya. Oke, Oh, gadis ini sangat cantik. Semakin aku melihatnya, semakin aku menyukainya. Ngomong-ngomong, Rusu, aku membaca bahwa dia juga seorang aktris. Kau mengenalinya. Bagaimana menurutmu? Aku tidak terlalu mengenalnya. Masuk akal. Ini industri besar, tidak mungkin untuk mengenal semua orang. Tunggu, tentang apa siaran First ini mengandalkan orang kaya dan mengatakan bahwa putraku adalah orang kaya baru, gemuk, dan kuno? Omong kosong, putraku hanya mengejar seorang gadis. Bagaimana orang-orang itu bisa mengatakan begitu tentang dia? Tidak, aku harus menyelesaikan masalah ini hari ini. Putra kami akhirnya menyukai seorang gadis. Aku tidak bisa membiarkan reporter yang tidak bermoral ini mengacaukannya.
Aku harus membalas dendam dengan mereka. Hah? Hei, Lee, biarkan aku memberitahumu sesuatu yang besar. Kau akan segera memiliki menantu. Hah? Sekarang? Bagaimana ini bisa terjadi? Jelas aku orang terakhir yang ingin mereka bersama. Tapi sekarang sepertinya aku tiba-tiba menjadi orang yang menjodohkan mereka. Aku tidak peduli bagaimanapun. Menantuku benar-benar tidak boleh menderita. Selesaikan? Oke, oke, oke. Aku mengerti. Aku mengerti. Omong-omong, menurutmu apakah aku harus mendekorasi ulang rumahku? Kalian anak muda suka gaya apa? Haruskah kami menyiapkan kamar lain untuknya? Namun, jika dia benar-benar pindah ke sini, dia akan tinggal di kamar Painan. Mungkin aku harus mendekorasi ulang kamarnya, hehe. Bibi, apa kau tidak keberatan? Keberatan? Kenapa aku harus keberatan? Kau sama sekali tidak mengenal orang ini. Kau tidak tahu latar belakang keluarganya, apalagi kepribadiannya. Apakah kau tidak khawatir dia tidak punya niat baik? Aku mempercayai pilihan putraku. Dia selalu pilih-pilih sejak kecil. Aku percaya siapapun yang dia suka adalah gadis yang luar biasa. Dan juga, dia bukan anak kecil. Beberapa tahun ini aku memperkenalkannya kepada banyak gadis. Tapi, dia tidak menyukai satupun dari mereka. Yang berinisiatif katanya tidak pendiam, dan yang tidak berinisiatif katanya terlalu dingin, atau terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu gemuk, atau terlalu kurus. Aku hampir curiga dia menyukai pria. Sekarang dia akhirnya bertemu dengan seorang gadis. Kenapa aku harus keberatan? Aku tidak bisa membantah kata-katanya. Painan dan aku tumbuh bersama. Aku tahu dia sangat pilih-pilih dalam hal ini. Tetapi justru karena dia pilih-pilih, aku tidak dapat menerima bahwa dia akan memilih wanita seperti Lindsay. Apa baiknya wanita itu? Apa karena wajahnya? Apakah menurutmu aku harus pergi dan menemui gadis itu? Apakah itu akan membuatnya takut? Aku harus tahu lebih banyak tentang kesukaannya, atau kami tidak tahu apa yang harus dibicarakan saat bertemu. Ya, Lindsay, temanku di industri membantuku memeriksa. Tebakanmu tidak salah. Son Yanran telah menemukan orang kaya dan statusnya cukup tinggi. Sehingga tim program tidak berani maju dan mengklarifikasi. Orang itu juga mengingatkanku untuk menyerah. Tampaknya dia sangat kuat. Tapi, bagaimana aku akan menyampaikan berita ini kepada Lindsay? aku juga menghubungi tim program dan mereka mengatakan akan memberi kita ganti rugi. Tapi mungkin mereka tidak akan maju untuk mengklarifikasi. Song Yanran benar-benar tidak tahu malu. Jelas dialah yang mengandalkan pria kaya yang berkuasa, dan dia mengatakan kaulah yang melakukan ini. Lindsay, mungkin kau bisa menelpon Tuan Lee. Aku tidak percaya bahwa orang di belakang Son Yanran lebih kuat dari Tuan Lee. Jangan merepotkannya tentang ini. Lindsay, sepertinya setiap kali kau menemukan sesuatu, kau tidak suka pergi ke Tuan Lee. Kenapa? Bukankah dia suamimu? Meski dia suamiku, aku tidak bisa bergantung padanya untuk segalanya. Bukankah suami dan istri seharusnya saling mendukung? Jika ada yang tidak beres, kalian harus menghadapinya bersama.